Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi tentunya. Dan sekarang udah tanggal 17 Maret ya, dimana orang udah pada cuti, udah pada pulkam, saya masih ngantor. But anyway, di video kali ini saya tuh mau bahas singkat aja, cerita singkat aja. Sebuah HP yang kemarin baru aja saya beli ya, yaitu adalah Samsung A07 5G. Kita bahas apakah HP ini cocok untuk kalian beli atau enggak. Let's go! Ya, jadi Samsung A07 5G ini secara tampilan dan secara bodinya itu kayaknya nggak ada bedanya ya sama A07 yang 4G yang udah pernah saya bahas juga. Jadi dia dari belakang, samping, frame-nya itu semuanya plastik, nggak ada metal-metalnya ya. Jadi dia itu kerasa memang nggak terlalu premium, tapi ya jadinya ringan gitu. Terus di bagian depannya kalian lihat sendiri ini kelihatan jadul dengan layar yang bezelnya tebel juga. Jadi secara tampilan menurut saya sih emang nggak terlalu beda jauh ya sama yang varian 4G-nya. So, misalkan kalian ketemu sama orang yang tampilannya HP-nya seperti ini, itu belum tentu yang varian 4G, itu yang 5G juga bisa. Tapi kayaknya si 5G ini ada kayak lingkaran di bagian kameranya nih deh. Itu doang sih, sisanya sih sama-sama aja. Selain dari bodi dan tampilannya yang tanda kutip didaur ulang, ternyata spesifikasinya juga sama nih sama A06 5G di tahun lalu. Dia tuh masih pakai Dimensity 6300, RAM-nya 6GB, dan storage-nya 128GB. Ya, bisa lah ditambah sama microSD 2TB, tapi ya sama-sama aja secara performa. Kalau saya coba buat main game ya, Magic Chess gitu, dia masih lancar, tapi kalau misalkan kalian mau install aplikasi atau game yang lebih berat, saya sih agak ragu sih si HP ini tuh bisa lancar ya, mungkin ngelek-ngelek dikit ya. Yang jadi upgrade di HP ini adalah di bagian baterai, di mana baterainya sekarang udah 6000 mAh, naik sekitar 1000 mAh ya dari A06 5G tahun lalu. Tapi sayangnya saya tuh nggak bisa jelasin atau ceritain ke kalian gimana baterai life-nya setiap hari gitu ya, karena kebetulan saya baru nyoba HP ini di semingguan lebih aja, terus juga sebagai HP kedua, bukan HP utama. Tapi kalau saya nyoba main Magic Chess 30 menit gitu ya, itu dia berkurangnya cuman 5%-an, jadi ya cukup awet lah, dan dia juga mendukung pengecasan di 25 watt. Terus apa lagi nih bedanya si A07 5G tahun ini? Yaitu adalah di OS-nya, dimana kalau OS-nya A07 ini, dia tuh startnya di Android 16 ya, dengan One UI 8, dan dia tuh dapat upgrade sampai 6 tahun upgrade OS. Jadi ya kira-kira bisa sampai Android 22. Nggak tahu sih HP-nya ini masih kuat atau enggak ya. Yang penting dari Samsungnya udah ada niatan baik lah buat nge-update dan ngurusin HP ini sampai 6 tahun ke depan. So far untuk scrolling sosmed, untuk YouTubean, untuk browsing, untuk ketik-ketik sana-sini itu nggak ada masalah ya, mulus-mulus aja karena ya itu kan kegiatan ringan doang ya. Tapi kalau misalkan buat editing video, editing foto itu kayaknya sih nggak nyaman ya dengan spek seperti ini. Jadi saya nggak nyoba juga dan nggak tertarik buat nyoba. Tapi at least untuk kegiatan sehari-hari, untuk komunikasi, untuk sesuatu yang basic itu udah lancar banget di HP ini. Ya, One UI juga enteng sih, mantep. Terus kita ke kamera nih, dimana di belakang ini sama aja ya, sama kayak varian 4G-nya, jadi seolah-olah ada dua kamera, padahal cuma ada satu kamera. Yang mana satunya lagi itu adalah cuma depth sensor doang, nggak usah dipikiran lah itu ya. Tapi untuk kamera belakangnya, memang hasilnya juga saya ngerasa nggak terlalu beda jauh ya sama yang varian 4G kemarin. Dia tetap bisa nangkep warna dengan baik di kondisi terang, dynamic range-nya juga oke. Tapi kalau udah di kondisi yang remang-remang dikit aja, dia tuh udah mengalami penurunan kualitas yang cukup berasa dan cukup jauh menurut saya ya. Dan juga kalau kita goyang dikit itu gampang banget blur, karena dia tuh juga nggak ada stabilisasi di kameranya. Nah, untuk dari segi perekaman video, dia itu maksimal di 1080p aja, 30 fps, jadi nggak bisa lebih, nggak bisa 4K, nggak bisa 60 fps. Terus kalau stabilisasi tadi juga nggak ada ya, cuman di kamera belakang itu sebenarnya kita ada opsi buat aktifin stabilisasi video, itu kayak toggle terpisah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita aktifin itu, gambarnya itu akan lebih nge-crop. Jadi dia kayak motong gambar samping-sampingnya untuk menghasilkan video yang lebih stabil. Kalian bisa lihat lah untuk perbedaannya seperti apa.
Ya, ini adalah hasil dari kamera depannya Samsung A07 5G ya, di resolusi maksimalnya yaitu Full HD 30 fps. Jadi kamera depan ataupun belakang itu sama-sama cuman di Full HD 30 fps aja maksimal. Dan dia juga belum ada stabilisasi ya, jadi kalau misalkan kita jalannya atau tangannya nggak stabil, ya hasil videonya juga bakalan goyang-goyang kayak gini. Hasil mikrofonnya seperti ini, saya coba di pinggir jalan raya atau tengah tengah jalan raya kayak gini. Kalian bisa dengerin apakah suara saya masih jelas atau enggak. Untuk gambarnya dia agak blown out ya di belakang, dia nggak bisa nangkep langit yang biru, jadi dia fokusnya ke muka aja. Tapi ini wajar untuk HP di harga 2 jutaan karena biasanya juga HP entry level itu biasanya nggak terlalu bagus ya untuk dynamic range di kamera depan untuk video. Oke. Despite of beberapa hal yang tadi saya agak kurang sreg ya, sebenarnya juga ada beberapa hal yang saya appreciate di HP ini. Yang pertama adalah kalau kita belinya di awal-awal dulu, kita tuh dapat 25 watt charger ya, itu bundling ya masih oke lah. Nggak tahu kalau sekarang masih dapat nggak ya. Tapi dulu saya dapat sih dari seller, dari pengguna sebelumnya, ini kan saya belinya second ya. Itu dapat 25 watt dan jadinya bagus juga ya untuk HP entry level, masih dapat charger yang hitungannya fast charging ya. Kemudian untuk ketahanan bodinya di Samsung A07 5G ini dia juga udah ada IP rating IP54 ya. Jadi untuk percikan air dia tuh masih aman, kena hujan masih aman ya, asal nggak dipakai nyelam aja. Pokoknya kalau untuk hujan-hujanan gerimis-gerimis kena debu itu masih oke. Nah, sekarang kalau untuk hal-hal yang kurang saya suka ya di HP ini, yang pertama adalah dari tampilan layarnya, kalian bisa lihat tadi ya, dan di B-roll juga kalau ini tuh jadul banget. Jadi kalau di notch-nya itu pakai water drop notch, itu kayak 2020, 2021 kali ya. Udah kayak ya zaman dulu banget gitu ya. Terus juga dari bezel bawahnya ini apalagi dagunya tebel banget ya. Jadi kalau misalkan kita ngeliat dari jauh itu kayak nggak kerasa 2026-nya sama sekali gitu. Terus dari layarnya sendiri ini kan masih resolusi 720p ya, belum 1080p Full HD itu belum. Kemudian juga panelnya masih IPS, belum AMOLED. Dan ya tadi ya, dengan tampilan yang jadul ini kerasa nggak 2026 banget lah. Masih sangat-sangat basic sekali. Sebenarnya ada sih peningkatannya dibandingkan A06 5G tahun lalu, yaitu si A07 ini dia udah pakai 120Hz. Tapi ya kayaknya sih orang banyak yang nggak peduli ya kalau bukan gamer, jadi ya kayak gimmick aja gitu untuk upgrade-nya. Nah, yang paling saya sebel sama HP ini adalah dia tuh kan harganya nggak murah ya hitungannya. Jadi kalau untuk sebuah HP entry level dia tuh dihargai di harga 2,7 something ya, atau 2,6, hampir 3 juta. Tapi si Samsung A07 ini belum punya NFC. Dimana kalau misalkan kalian tinggal di Jakarta gitu kan ya nggak kepake, kayak susah ya mau top up e-money juga, masa harus ke Indomaret kan mager ya, mendingan pakai HP yang ada NFC-nya gitu. Dan di HP ini tuh nggak bisa mengakomodir kebutuhan itu, jadi dengan harga yang 2 jutaan itu kayak disayangkan banget, padahal HP 1 jutaan aja udah banyak yang punya NFC. Ini tuh agak fatal sih menurut saya ya. So, kesimpulannya untuk A07 5G, apakah HP ini tuh oke buat dibeli? Apakah HP ini tuh cocok buat ngabisin THR kita? Ya, menurut saya A07 5G ini adalah HP yang paling nanggung ya di harga 2 jutaan. Kenapa? Karena dia itu bisa banget dikalahin sama saudaranya sendiri yang versi 4G, dimana si 4G itu kan yang pakai G99 ya. Itu menurut saya nggak terlalu jauh untuk perbedaan performanya ya antara G99 sama Dimensity 6300. Ya cuman beda antara 4G sama 5G aja, tapi secara penggunaan sehari-hari saya sih ngerasa nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu signifikan gitu, padahal harganya itu bisa jauh banget. Dengan harga 2,8an si A07 5G ini, saya bisa dapat A07 4G dengan konfigurasi yang 256GB itu kayak lebih worth it aja gitu ya. Terus juga ditambah lagi kalau kalian mau cari yang tahun lalu A06 5G itu bisa lebih murah juga daripada HP ini. Ya palingan cuman beda di baterai ya, di 5000 mAh dia, ini kan 6000. Tapi ya kayak ya 1000 mAh mungkin nggak terlalu ngaruh ya di sebagian orang dengan performa yang sama nih kita ngomonginnya ya, kan sama-sama Dimensity 6300. Jadi kayak berasa lebih
murah aja si A06 yang 5G gitu ya. Apalagi kalau kalian misalkan di ibu kota, kalian butuh NFC, ini tuh udah coret banget sih. Kalian nggak akan nyaman lah pakai HP ini kalau sering-sering pakai e-money gitu ya. Ini tuh HP yang nggak banget, apalagi harganya yang tadi sekali lagi ya, dia tuh di 2 jutaan gede, hampir 3 juta. Nggak tahu Samsung kenapa ya ngerilis ini ya. Kacau deh. Tapi kalau misalkan kalian mau beli atau udah terlanjur beli ya udah dinikmati aja. Kalian pakai aja semampunya gitu. Tapi kalau misalkan kalian adalah orang kayak saya yang mungkin cukup butuh NFC, ya ini di skip aja juga nggak apa-apa. Kalian bisa pilih HP yang lain yang lebih worth it di harga 2 jutaan. Mungkin segitu aja kali ya cerita singkat saya. Ini singkat banget, saya juga nggak terlalu scripting gimana-gimana. Saya mau ngasih cerita aja ke kalian apakah HP Samsung A07 ini bisa cocok ke kalian atau enggak. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!